Tahun 2023 sudah di depan mata. Sudahkah kamu menyiapkan daftar resolusi untuk tahun 2023? Wait, tunggu dulu. Kata resolution atau resolusi dalam bahasa Indonesia akan banyak kamu dengar dan kamu baca di berbagai artikel dan juga berbagai sosial media. Tapi, sudahkah kamu benar-benar paham apa makna kata resolusi itu? Di video ini, saya khusus akan membahas kata resolusi dan juga makna dahsyat dari kata resolusi itu sendiri jika kamu benar-benar melakukannya. Dan saya pastikan setelah kamu menonton video ini, kamu akan bergegas untuk membuat catatan dan membuat daftarnya. Jangan lupa untuk tekan tanda lonceng di bawah video ini untuk subscribe channel Santi Franken Belajar Bahasa Inggris. So, resolution. Could you please repeat after me? Bisakah kamu mengikuti apa yang saya katakan? Resolution. That's good. Itu bagus. Resolution atau resolusi dalam bahasa Indonesia memiliki makna decision atau keputusan atau promise to yourself atau berjanji pada diri kamu sendiri untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, tentunya perubahan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan untuk menjadi diri yang lebih baik. Kata resolusi juga sering digunakan dalam dunia fotografi, yang mana berarti sebuah ukuran ketajaman, sebuah foto atau gambar yang bisa dihasilkan oleh sebuah alat perekam. Tapi di sini resolusi yang kita bahas adalah resolusi yang bermakna keputusan dan janji terhadap diri sendiri. Pernah nggak kamu merasakan dari tahun ke tahun hidup kamu begitu-begitu saja? Tidak ada perubahan, tidak juga ada pencapaian. Akhirnya kamu putus asa, mengeluh banyak hal, menghakimi banyak orang, si A salah, si B salah, si C salah, D, E hingga Z semuanya salah, nggak ada yang benar. Melihat orang lain sukses bukan malah senang dan terinspirasi, tapi malah membenci mereka. Hidup terasa sudah disuratkan seperti itu dan tidak ada yang bisa dirubah. Masalah demi masalah datang merumitkan semua cerita, sedih yang berlarut, kecewa yang tak berbatas, dan semua perlahan membuat kamu putus asa. Saya pernah mendengar dan juga membaca kata-kata bijak. Dan kata-kata ini juga telah banyak merubah hidup saya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan kamu adalah apa yang kamu yakini. Jika kamu berpikir bahwa hidup ini rumit, maka rumitlah yang akan terjadi. Jika kamu meyakini bahwa hidupmu sudah ditakdirkan untuk susah, menderita, jauh dari kesuksesan, dan semua hal negatif lainnya, maka hal itu juga lah yang akan terjadi dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu berpikir dan meyakini bahwa hidupmu penuh dengan keberlimpahan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, kerukunan dengan keluarga, dan peluang-peluang besar juga akan banyak hadir dalam kehidupan kamu, dan itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Percaya atau tidak, sesederhana itulah cara kerja semesta membentuk kehidupan kita. Jika kamu menginginkan perubahan dalam hidupmu, maka rubahlah dulu cara berpikirmu. Kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang selaras dengan apa yang ingin kamu capai. Tindakan termudah yang bisa kita lakukan adalah dengan memfokuskan diri kita dengan perubahan yang ingin kita capai. Caranya adalah dengan menuliskan dengan detail dan terinci apa yang ingin kamu capai. Mengapa harus menulis? Bukankah dengan memikirkan dan membayangkan sudah cukup? Jawabannya tidak. Dengan jumlah kegiatan yang kita miliki setiap hari, tanggung jawab hidup yang tidak sedikit, pikiran yang berubah-ubah mengikuti perasaan, kadang senang, sedih, cemas, marah, kecewa, bersemangat, dan lain sebagainya, membuat pikiran kita tidak bisa terus-menerus mengingat hal-hal perubahan yang kita inginkan. Orang bijak juga mengatakan, jika kamu menginginkan perubahan, maka lakukanlah perubahan itu dengan cara yang berbeda yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Maka dari itu, hasilnya pun pasti akan berbeda juga. Mengapa resolusi itu harus dilakukan menjelang tahun baru? Sebab kita percaya bahwa tahun baru ibaratnya seperti sebuah kertas putih kosong yang memberikan kesempatan untuk kita menuliskan peluang-peluang baru dan hal-hal baru yang ingin kita wujudkan di tahun yang baru itu. Daftar apa yang harus kamu tuliskan dalam resolusimu? Setiap orang melakukannya dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, di sini saya akan berbagi versi saya, bagaimana saya menuliskan resolusi saya, dan ini sudah terbukti satu demi satu sudah terwujud. Ada 3 hal besar yang selalu saya tuliskan dalam resolusi saya. Pertama, saya selalu mengawalinya dengan membuat daftar maaf. Tulis daftar maaf, tulis nama, siapa, dan apa yang ingin kamu maafkan.
Setiap perjalanan hidup, pasti saja kita pernah berbuat salah dan menyakiti beberapa orang. Atau sebaliknya, setiap orang yang kita temui tidak semua melakukan hal baik kepada kita. Ada yang menyakiti, mengkhianati, memfitnah, dan membenci kita. Maafkanlah semua hal itu. Bersihkan jiwa kita, hati kita dengan daftar maaf ini, sehingga hidupmu akan jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih berbahagia. Saya tahu memaafkan itu adalah satu hal yang paling tidak mudah dilakukan, tapi kamu harus melakukannya. Keuntungannya bukan untuk mereka yang menyakiti, tapi untuk kebaikan dan kesehatan jiwa kita. Memaafkan dengan langsung menyampaikan ke orangnya akan jauh lebih bagus. Namun, jika peliknya masalah mengakibatkan hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan, atau justru malah berbahaya untuk kamu, maka maafkanlah mereka dari hati kamu, itu sudah lebih dari cukup. Contoh daftar maaf yang bisa kamu buat adalah seperti ini. 1. Saya maafkan si A atas segala perbuatan, perkataan, dan hal buruk lainnya yang pernah dilakukan dalam hidup saya. Saya maafkan demi ketenangan dan kedamaian jiwa saya. 2. Saya maafkan peristiwa A yang pernah terjadi dalam hidup saya, demi ketenangan dan kedamaian jiwa saya, dan seterusnya. Setelah menuliskan daftar maaf, selanjutnya kita akan menuliskan daftar terima kasih. Daftar terima kasih kita tuliskan tentang seseorang ataupun kejadian yang bermakna yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Nah, kejadian bermakna ini bisa saja terjadi dari hal yang baik ataupun hal yang buruk. Contoh daftar terima kasih yang bisa kamu buat seperti ini. 1. Saya berterima kasih dengan pekerjaan yang saya miliki saat ini. Dengan pekerjaan ini, saya bisa menghidupi keluarga saya. 2. Saya berterima kasih dengan kejadian A. Dengan kejadian ini, saya bisa belajar tentang sesuatu hal yang baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Dan seterusnya. Resolusi yang ketiga. Di resolusi ini, kamu harus menuliskan apa yang ingin kamu capai. Caranya adalah, kamu harus menuliskannya dengan cara yang lebih spesifik dan juga sangat detail. Contoh sederhananya, misalkan kamu memiliki masalah dengan berat badan kamu, lalu kamu ingin menurunkan berat badanmu. Kemudian kamu menuliskan dalam resolusimu, saya ingin berat badan saya turun. Sebaiknya, saran saya, kamu menuliskannya dengan berat badan saya turun 3 kg dalam waktu 1 bulan. Contoh daftar resolusi yang kamu tuliskan seperti ini. 1. Lancar berbahasa Inggris dalam waktu 9 bulan. 2. Membeli rumah baru di kawasan residen di daerah A. 3. Berlibur ke kota A bersama keluarga besar. 4. Sembuh dari penyakit A. 5. Punya usaha A milik sendiri, dan seterusnya. Makna A di sini adalah sebagai perumpamaan. Nah, A ini bisa kamu ganti, kamu rubah, dan kamu sesuaikan dengan harapan-harapan yang ingin kamu wujudkan. Kemudian ada pertanyaan, bisakah saya menuliskan banyak hal di resolusi ini? Karena saya memiliki banyak hal yang ingin saya wujudkan di tahun yang akan datang ini. Saran saya, sebaiknya kamu menuliskan tidak lebih dari 10 hal yang ingin kamu capai. Karena kalau terlalu banyak, kamu juga akan bingung yang mana yang ingin kamu wujudkan. Nah, sekarang kalian lebih bersemangat kan untuk menyambut tahun baru? Ingat juga, resolusi yang kamu tuliskan harus sejalan dengan usaha dan keyakinanmu. Doa saya untuk kalian yang menonton video ini, semoga hal-hal yang ingin kalian wujudkan, Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan untuk mewujudkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Selamat tahun baru 2023. Happy New Year 2023. Sampai bertemu tahun depan. See you next year. Bye.